Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memiliki semangat dan kesungguhan untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan ini dan seluruh potensi-potensi yang telah Allah berikan, mari kita berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan maksimal, dan marilah kita tinggalkan perkara-perkara yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada tahun 630 Masehi terjadi peristiwa besar dalam catatan sejarah umat Islam, bahwa di tahun itu terjadi peristiwa Fathul Mekah. Peristiwa di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berhasil kemudian membebaskan kota Mekah dari cengkeraman orang-orang kafir Quraisy yang saat itu sedang mendudukinya. Sesaat setelah Fathul Mekah terjadi, lalu naiklah seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah ke atas Ka'bah, kemudian mengumandangkan azan. Sontak kemudian para sahabat yang lain menggerutu, saling ngobrol satu sama lain, saling membicarakan apa iya kemudian seorang budak ini yang kemudian yang paling layak untuk mengumandangkan azan, sementara banyak sahabat-sahabat yang posisi dan kedudukannya, status sosialnya, bahkan keilmuannya itu di atas sahabat Bilal bin Rabah. Seketika itu kemudian turunlah ayat Al-Quran, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dalam kehidupan sosial masyarakat yang hari ini sedang kita berada di dalamnya, sungguh
penilaian seseorang, alat ukur seseorang dalam menghormati, memuliakan orang lain ini bermacam-macam. Ada seseorang yang menghormati orang lain itu karena kedudukannya, karena pangkat dan jabatannya. Sama-sama bertemu dengan orang lain, ketika berjumpa dengan orang yang lebih berjabat atau lebih berpangkat, maka pastinya nilai hormatnya kepada orang itu pasti akan dilebihkan daripada kemudian ketika bertemu dengan orang-orang yang sesama strata sosial, mungkin menurut dia bahkan berada di level di bawahnya. Ada pula di antara kita yang menyematkan penghormatan kepada orang lain itu karena harta bendanya atau karena kekuatannya dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Sesungguhnya penilaian-penilaian itu adalah penilaian yang dibuat oleh manusia terhadap manusia yang lain, yang itu sangat berbatas waktu dan berbatas ruang. Seseorang yang memiliki pangkat, ketika tidak lagi memiliki pangkat itu, ketika tidak lagi memiliki jabatan itu, belum tentu orang-orang yang ada di sekitarnya menghormatinya sebagaimana dulu pada saat dia memiliki pangkat dan jabatan itu. Atau ada batasan ruang. Belum tentu ketika hari ini kita terhormat di satu tempat, di tempat yang lain kita pun akan dihormati orang lain. Karena orang lain di tempat yang lain belum tentu kenal dengan kita, belum tentu tahu siapa kita, sementara kita masih mengharapkan penghormatan itu. Lantas, kemuliaan yang seperti apakah yang kemudian yang kita harapkan? Tentu kita ini sangat ingin dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kemuliaan di hadapan manusia pasti akan ada batasan dan waktu dan ruangnya. Sementara ketika seseorang ini dimuliakan Allah di hadapannya, maka sudah barang pasti akan dimuliakan di hadapan manusia yang lainnya. Maka poin pertama yang harus dilakukan adalah memiliki tingkatan takwa yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, orang yang bertakwa ini kemudian memiliki indikasi, memiliki ketakutan dan harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya betul-betul takut jika melanggar aturan-aturan Allah, dan dirinya betul-betul berharap bahwa perintah-perintah yang selama ini dikerjakan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang bertakwa ini selalu dan selalu memiliki semangat dan motivasi untuk meningkatkan ibadahnya, karena dia berkeyakinan bahwa ibadah-ibadah yang dikerjakan ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada rasa puas dalam beribadah, selalu meningkatkan, memperbaiki, memperbanyak dan seterusnya. Di sisi yang lain dia takut jangan-jangan ketika melakukan maksiat pada saat yang bersamaan Allah ambil nyawanya. Jangan-jangan ketika melakukan maksiat, jangan-jangan di saat itu pula ditimpakan musibah yang menyebabkan dirinya tidak bisa berpaling dan lari dari kemaksiatan itu. Atau jangan-jangan ketakutannya adalah ketika melakukan maksiat, pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu ada upaya perbaikan diri dan memiliki rasa yang khawatir dan yang waspada, menjauhi segala larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka dalam kehidupan sehari-hari, jika seseorang ini bertakwa sebenar-benarnya kepada Allah, haqqa tuqatih, maka hubungannya sesama manusia pun pasti akan baik. Oleh sebab itu, menjadi pribadi-pribadi muttaqin ini salah satu caranya Allah gembleng secara langsung dalam kurun waktu yang tidak sebentar, dalam kurun waktu yang panjang, kira-kira sebulan lamanya. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Di instansi-instansi yang profesional, ketika menginginkan mendapatkan tenaga-tenaga yang handal, tenaga-tenaga yang profesional, yang ahli,
maka akan dididik, di training, di workshop, bahkan kemudian dikarantina sekian minggu untuk mendapatkan tenaga-tenaga yang handal. Maka demikian pula Allah ketika menginginkan hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang muttaqin, maka digembleng oleh Allah 1 bulan lamanya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka di situ dia tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, tapi juga menahan dari apapun yang membatalkan puasa, sehingga di akhirnya nanti akan menyandang predikat muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua yang akan dimuliakan oleh Allah, Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Golongan kedua dan yang ketiga yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah di atas rata-rata manusia yang lain adalah ketika seseorang ini beriman dan berilmu pengetahuan. Maka ketika seseorang ini beriman, ada hubungan yang terhubung antara 3 unsur dalam dirinya. Pertama adalah unsur hati, unsur lisan, dan unsur perbuatan. Karena definisi iman itu sendiri adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal a'malu bil jawarih. Ada satu benang merah yang bisa ditarik dan itu pasti lurus. Maka orang yang beriman itu antara hatinya, lisannya, dan perbuatannya pasti akan lurus, berbanding lurus. Kalau A ya A, kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya. Maka dalam kehidupan nyata ketika ditarik di dunia kerja, di dunia bisnis, bermuamalah, betul-betul akan menjadi orang-orang yang amanah, betul-betul akan menjadi orang-orang yang jujur, betul-betul akan menjadi orang-orang yang disiplin. Karena selalu terjadi keselarasan antara hati, lisan, dan perbuatan. Ditopang dengan ilmu yang dimilikinya, maka Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu itu. Karena orang yang berilmu cenderung tidak asal-asalan dalam berbuat dan cenderung tidak merubah ataupun merusak apa-apa yang ada di sekitarnya, karena didampingi dengan iman yang di awal sudah disematkan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini ketika kita dihadapkan pada era globalisasi dan teknologi, sesungguhnya pemerintah sendiri sudah menggalakkan program-program literasi, program suka membaca, yang itu dalam agama kita adalah perintah paling awal. Bahkan ketika Rasulullah Muhammad SAW umyun, tidak bisa membaca pun, itu diminta untuk membaca oleh Allah Subhanahu wa taala, didampingi oleh malaikat Jibril saat itu. Maknanya adalah literasi, suka membaca, baik itu literasi maupun numerasi, untuk generasi kita ini menjadi sangat penting. Di mana hari ini generasi kita lebih banyak diambil waktunya, diambil pikirannya untuk hal-hal yang menyenangkan diri, lalu kemudian malas dan sangat malas ketika diminta untuk membaca. Bagaimana kemudian bisa tumbuh menjadi generasi-generasi yang kuat secara pemikiran ketika dinina bubukkan dengan hiburan-hiburan yang justru mengambil banyak waktunya? Bagaimana bisa menjadi alim? Bagaimana bisa menjadi orang yang berilmu ketika berangkat sekolah saja berangkatnya asal-asalan, tidak banyak hal yang dibawa dan dipersiapkan? Bagaimana bisa kemudian ijazah yang ia terima menjadikan itu berbanding lurus dengan keilmuan yang dimilikinya? Maka PR besar itu sesungguhnya ada di dalam rumah-rumah kita masing-masing. Maka marilah kita antarkan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang berilmu, generasi-generasi yang suka membaca, generasi-generasi yang akan memiliki khazanah keilmuan tentang keilmuan Islam ataupun keilmuan-keilmuan umum yang ada di sekitarnya. Hadirin sholat Jumat yang dirahmati Allah, hal yang keempat yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan tingkatan kemuliaan kita di hadapan Allah, Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa
ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam, ya, wa minal laili fatahajjad bihi, maka bertahajudlah, nafilatal lak, sebagai tambahan ibadah bagimu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga dengan bersolat tahajud ini Allah akan meninggikan derajatmu, memberikan makom yang baik kepadamu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di keheningan malam, di saat yang lain terlelap tidur, asik dengan tidurnya, sebagian orang-orang Islam ini kemudian bangun, menunaikan solat, bermunajat kepada Allah, berdoa, beristighfar, merenungkan dosa-dosanya, lalu ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan permohonan doa-doanya. Maka bisa jadi kesuksesan kita hari ini sebagai orang tua, yang di sisi lain kita juga anak dari orang tua kita, ini tidak mutlak karena kepandaian dan intelektual kita. Bisa jadi kesuksesan hari ini adalah berkat doa keras dari orang tua kita dulu yang rajin sholat tahajud. Oleh karenanya, maka marilah kita upayakan betul-betul bisa melaksanakan sholat sunnah tahajud ini semampu yang kita lakukan. Semoga dengannya Allah akan tempatkan kita di tempat yang terbaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, tentu selama kita hidup di muka bumi ini, ada di antara para jamaah yang sudah hampir setengah abad, ada yang setengah abad lebih, atau bahkan sudah yang hampir usia 80-an. Tentu sudah banyak hal yang kita kerjakan di muka bumi ini. Kalau jujur mau kita timbang-timbang, mana di antara kebaikan dan keburukan yang banyak kita kerjakan selama kita hidup ini, maka di sisa waktu yang kita miliki ini, marilah tidak ada pilihan lain kecuali kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat dan lebih dekat lagi. Tidak hanya cukup mendekatkan diri seorang diri, tapi kita juga harus mengajak anak-anak kita, mengajak keluarga kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian kunci kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Semoga sekelumit khutbah singkat mampu memberikan pencerahan khususnya bagi yang menyampaikan, dan khusus dan umumnya bagi jamaah yang hari ini menyimak khutbah Jumat di Masjid Al-Mahdi ini. Marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.